Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rosana Eni Puspita, MBA, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Sheila Mai Stefani dengan NIM 63030210051, kemudian Lailatul Munawaroh dengan NIM 63030210052, kemudian Ika Winayatun Nisfiah dengan NIM 63030210053, dan yang terakhir Wisa Sekar Hanum dengan NIM 63030210054. Kami akan mempresentasikan materi tentang strategi manajemen of competitive advantage. Baik, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan tentang manajemen strategis untuk keunggulan kompetitif. Selama lebih dari 1 dekade, strategi telah menjadi kata kunci bisnis. Semua ini mungkin menggambarkan konsep strategi, tetapi juga membantu mengalihkan perhatian manajer dari teknis proses perencanaan ke masalah substantif yang memengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Tanda-tanda bahwa perusahaan nyata telah terjadi dalam fokus perencanaan bisnis telah terlihat selama beberapa waktu dalam kinerja beberapa perusahaan multinasional yang besar dan kompleks. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lailatul Munawaroh, dilanjutkan oleh Ika Winayatun Nisfiah, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Wisa Sekar Hanum. 4. Fase manajemen strategis. Fase 1. Perencanaan keuangan dasar. Fase 2. Perencanaan berbasis prakiraan. Fase 3. Perencanaan berorientasi eksternal. Fase 4. Manajemen strategis. Fase 1. Perencanaan keuangan dasar. Sebagian besar perusahaan menelusuri asal-usul sistem perencanaan formal ke proses penganggaran tahunan, di mana semuanya direduksi menjadi masalah keuangan. Prosedur dikembangkan untuk meramalkan pendapatan, biaya, dan kebutuhan modal, dan untuk mengidentifikasi batasan anggaran setiap tahun. Sistem informasi melaporkan kinerja fungsional dibandingkan dengan target anggaran. Fase 2. Tahap 2 meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis. Ini memaksa manajemen untuk menghadapi implikasi jangka panjang dari keputusan dan untuk memikirkan dampak bisnis potensial dari tren saat ini, jauh sebelum efeknya terlihat dalam laporan laba rugi saat ini. Isu-isu yang ditangani oleh rencana berbasis perakiraan, misalnya dampak inflasi terhadap kebutuhan modal di masa depan atau terobosan yang mungkin dilakukan oleh produsen asing di pasar domestik, seringkali mengarah pada keputusan bisnis yang tepat waktu yang memperkuat posisi kompetitif jangka panjang perusahaan. Fase 3. Perencanaan tahap 3 sekarang mencari peluang untuk menggeser titik bisnis pada matriks portofolio ke sektor yang lebih menarik, baik dengan mengembangkan kemampuan bisnis baru atau dengan mendefinisikan ulang pasar agar lebih sesuai dengan kekuatan perusahaan mereka. Sebuah konglomerat Jepang dengan kapasitas fabrikasi baja yang kurang dimanfaatkan di galangan kapalnya dan bisnis cerobong asap beton bertingkat tinggi yang goyah menggabungkan mereka menjadi usaha pengendalian polusi yang sukses. Fase 4. Menggabungkan perencanaan dan manajemen strategis dalam satu proses. Hanya beberapa perusahaan yang kami pelajari yang jelas dikelola secara strategis, dan semua perusahaan faktur multinasional yang terdiversifikasi. Tantangan perencanaan untuk kebutuhan ratusan bisnis yang berbeda dan berkembang pesat, melayani ribuan produk atau pasar di lusinan lingkungan nasional yang berbeda, telah mendorong mereka untuk menghasilkan teknik perencanaan yang canggih dan unik. 3 mekanisme manajemen strategis. Pertama, kerangka perencanaan yang melintasi batas-batas organisasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan strategis tentang kelompok dan sumber daya pelanggan. Terdiri dari A. Perencanaan produk atau pasar, B. Perencanaan unit bisnis, C. Perencanaan sumber daya bersama, D. Perencanaan keprihatinan bersama, E. Perencanaan tingkat perusahaan.
Kedua, proses perencanaan yang merangsang pemikiran kewirausahaan. Ketiga, sistem nilai perusahaan yang memperkuat komitmen manajer terhadap strategi perusahaan. 4. Tema umum wawancara di perusahaan strategis. 1. Nilai kerja tim yang mengarah pada fleksibilitas organisasi yang berorientasi pada tugas. 2. Dorongan kewirausahaan atau komitmen untuk membuat sesuatu terjadi. 3. Komunikasi terbuka, bukan menjaga kerahasiaan. 4. Keyakinan bersama bahwa perusahaan sebagian besar dapat menciptakan masa depannya sendiri. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materinya. Dan inilah hasil presentasi dari kelompok kami tentang manajemen strategis untuk keunggulan kompetitif. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.